Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah DBV dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membuat praktikum elektrolisis sederhana. Praktikum ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui proses elektrolisis dengan larutan NaCl dan H2O. Yang kedua, mengetahui zat apa yang terjadi sebagai hasil elektrolisis pada anoda. Yang ketiga, mengetahui ion apa yang terbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Alat dan bahan. Yang pertama ada 2 buah pensil, yang dimana grafit yang di dalam pensil ini akan berperan sebagai elektroda. Yang kedua ada kardus. Kardus ini berfungsi sebagai tempat penyangga pensil. Yang ketiga ada 1 baterai 9 volt. Lalu untuk menghubungkannya menggunakan kabel buaya. Dan larutannya menggunakan NaCl. Pertama-tama kita akan menyiapkan 2 buah pensil di mana ujung-ujungnya ini udah saling raut ya teman-teman. Lalu kedua kita akan membutuhkan 1 kardus. Ini udah dibolongin sesuai sama ujung buat dimasukin pensilnya ya, dan kita masukkan ke dalam. Kedua kita akan tuangkan garam ini ke H2O. Kemudian kita akan siapkan baterai 9 volt dan kabel penyambung buaya. Nah, ini kita akan sambungkan kabel buayanya ini ke baterainya. Dimana yang merah ini untuk positif ya. Yang kecil ininya, dan yang hitam ini untuk negatif. Yang ininya besar. Kemudian kita kaitkan. Kita akan menghubungkan kabel buaya ini yang sudah tersambung dengan baterai 9 volt ke grafit, ke ujung grafit pensil ini. Hasil praktikumnya itu terdapat gelembung di ujung-ujung pensil. Dan ini dia proses elektrolisis yang terjadi. Jadi, proses elektrolisis ini adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau biasa disebut redoks.
Pensil yang dihubungkan kabel berwarna merah bermuatan positif atau anoda, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif atau katoda. Elektrolisis memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu, di mana arus listrik ini berasal dari baterai 9 volt dan larutan elektrolit berasal dari garam atau NaCl. Kenapa sih bisa terbentuk gelembung-gelembung gas pada masing-masing ujung pensil? Simak pembahasannya ya. Jadi pada praktikum ini kita menggunakan garam atau NaCl dan air, kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Kemudian ada NaCl yang terdiri dari Na+ dan HCl-, lalu ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan ion OH-. Pada praktikum ini terbentuk gelembung-gelembung pada gas anoda dan katoda. Lalu gelembung-gelembung gas itu apa sih? Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif. Salah satunya adalah ion HCl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Di sini terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Cl- yang melepas elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Jadi, gelembung-gelembung yang terdapat pada anoda adalah gas klorin. Dan jika gelembung-gelembung tersebut ditampung dalam gas reaksi, maka akan terlihat bahwa warna dari gas klorin adalah hijau. Lalu pada katoda bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Kemudian ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan rumus 2H+ plus 2E menjadi H2. Ion H+ menerima ion dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau yang disebut gas hidrogen. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung pada tabung reaksi, kemudian didekatkan dengan sumber api, maka akan terdengar bunyi plup. Sementara itu, masih tersisa ion Na+ dan OH-. Kedua ion ini bergabung membentuk NaOH yang merupakan basa kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan natrium hidroksida, gas hidrogen, dan klorin yang dapat dirumuskan 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2.